Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan mengenai tentang CRUD ya, Create, Update, Delete. Jadi ini berhubungan dengan database. Nah, kita mulai aja seperti biasa, kita langsung buat project dulu ya. Nah, di sini ada new project, klik. Kemudian kita pilih Java application ya. Ini kalau yang pakai yang lain jangan pakai Maven tapi Java with an kalau pakai yang terbaru. Projectnya misalkan namanya adalah database mahasiswa aja lah ya. Kita buat mahasiswa. Harus mahasiswa. Ini udah namanya jadi double A saja nggak apa-apa lah. Kita buat. Tunggu dulu sampai dia menyelesaikan create projectnya. Oke, ini ya tabel database project mahasiswa. Seperti biasa di bagian sini kita buat C frame form class name. Misalkan di sini ada form mahasiswa ya. Kita buat form mahasiswa. Oke, kita buat dulu ini ya. Kita masukkan label. Kita edit ya. Di sini akan ada data mahasiswa. Kemudian ini kita bisa klik kanan properties, mau dirubah fontnya dan sebagainya, tinggal dicari di bagian sini aja misalkan ya. Terus nah seperti ini ya data mahasiswa. Kemudian kita buat label lagi ya. Sini label misalkan nih name ya, sama name. Ini kayaknya gedean. Kita rubah dulu 36 salah. 18 ya. Oke, pas biar nggak terlalu besar. Nah, kita buatnya sedikit dulu ya. Name, kemudian kita tambahkan text field. Kemudian kita bisa luasnya edit, hapus saja. Kita kasih nama langsung aja. Misalkan namanya teknim. T itu text field ya artinya, tapi bebas sih penamaannya. Kemudian kita buat lagi label ini nama ya. Nama kita bikin lagi text field. Kita kasih nama juga, change variable name-nya T nama. Kemudian alamat ya, bisa buat alamat. Kemudian kita bisa tambahkan text area biar lebih besar. Oke, ini juga kita bisa ubah ya, T alamat. Kemudian pakai jurusan ya, label, edit text, jurusan. Kita pakainya apa nih? Combo box ya. Kita tambahkan combo box di sini. Kita rubah ini propertiesnya ya. Properties di bagian model. Misalkan yang pertamanya kita tuliskan pilih. Yang kedua jurusannya ekonomi aja ya. Ekonomi, manajemen, informatika aja lah, informatika. Kita buat 3. Oke, close. Kemudian tinggal kita buat tombol-tombol ya. Kita buat tombol pakai button ya.
ada di sini. Oh, ini belum dikasih nama ya. Kita misalkan combo ya. C jurusan. Nah, ini kita bikin tombol simpan. Kita kasih nama B simpan. Kemudian kita bikin lagi di sini ya. Simpan, kita bikin apa nih? Edit ya. Edit. Check variable name B edit. Kita bikin lagi tombol hapus lah, tombol hapus. B hapus. Oke, kita bisa bikin tombol lagi, misalkan di bawah sini lah. Kita bikin tombol kosongkan ya. Kosongkan. Oke, salah. Ini harusnya kosongkan. Kemudian cek variabel name-nya B kosong. Satu lagi. B keluar. Kemudian teksnya kita rubah jadi keluar. Oke, kita buat seperti ini ya. Jadi ada 3 tombol. Oke, kalau kita nilai seperti ini, kalau kita running, jadinya seperti ini ya. Di bagian ini, nah udah ada ini. Yang lainnya kan tinggal di input nanti ya. Ini belum bisa dipakai ya. Sekarang belum bisa. Kemudian kita buat dulu database ya. Pastikan examnya sudah nyala nih di bagian Apache dan MySQL. Kemudian silahkan kalian klik ya localhost phpMyAdmin. Kemudian klik baru ya, kemudian buat database. Misalkan kalau Bapak buatnya di sini DB Campus ya. DB Campus membuat database baru, kemudian tinggal nanti membuat tabel ya. Membuat tabel baru. Kan kalian nanti membuat tabel baru. Nah, seperti ini ya. Membuat tabel baru. Nih, misalkan membuat berapa tabel, berapa kolom ya. Misalkan ini Bapak udah buat ya. Pasti kan juga udah paham lah cara membuat database-nya, menamakan tabel, strukturnya. Nah, jadi cuma buat ini aja nih. Ini nama alamat jurusan, ini disesuaikan dengan ini ya, ini nama alamat jurusan. Jadi data ini kita akan simpan ke database. Ke database ini ya, ini nama jurusan. Kemudian jenisnya kita buat varchar semua. Panjangnya 9, ini bebas lah panjangnya disesuaikan. Tinggal ditambahkan ini NIM-nya itu untuk yang utama atau primary key. Ya, penamaannya kalau bapaknya DB kampus dan TB mahasiswa ini disesuaikan dengan kalian ya. Nah, berikutnya kita masuk lagi ke sini. Kemudian di bagian libraries, ini klik kanan, add library. Oke, ditunggu. Nah, ini
kemudian cari, nah ini MySQL jadi batch driver. Kalau di versi yang di atas ini agak susah ya, harus download sendiri. Kemudian add library, nah dia udah masuk. Nah ini udah ada konektornya nih, berarti kita sudah mengkoneksikan antara ini dengan si MySQL tadi sudah bisa terkoneksi. Nah sekarang kita masuk ke menu ini ya, search. Nah kemudian di bawah sini, di bagian sini ini yang abu-abu ini bisa dihapus saja kalau dikira terlalu menghalangi ya, kalau enggak juga bebas nih. Oke, kita buat perbesar dulu ya, supaya lebih terlihat lah ukurannya ya, supaya gampang. Nah supaya lebih terlihat. Nah di bagian sini ini atas hapus saja lah. Nah di bawah package mahasiswa sini ya, nih kita akan membuat, ya Bapak kasih keterangan dulu ya, import semua library. Kita buat ini dulu, membuat komentar ya. Nah untuk membuat semua library itu dengan import java titik SQL ya, titik SQL titik bintang titik koma. Oke, ini kita udah mengimport semua yang ada di SQL. Kemudian kita bisa mengimport, kita tambahkan lagi import com titik sun titik mas titik event ya. Key event, kita akan menggunakan nanti beberapa key event ya, kayak enter misalkan atau spasi. Nah ini maka kita keluarkan import dulu ya untuk event-event. Kemudian kita bisa tambahkan import javak swing JOption pen ya, supaya ini JOption pen ini untuk tombol ya, nanti ada warning, ada pemberitahuan. Nah jadi kita 3 ini aja. Kemudian nah ini kita bisa hapus dulu ya. Yang pertama kita akan buat dulu ini ya, deklarasi variabel koneksi. Nah kita akan membuatkan dulu deklarasi variabel koneksi ya, yaitu dengan connection. Oke ini ya, connection. Jadi connection, variabel itu connection, kita buat aja variabelnya koneksi misalkan ya, biar gampang bahasa Indonesia. Koneksi. Nah ini kita kasih komentar ya, ini adalah fungsinya untuk koneksi database. Kemudian ada ini untuk mengeluarkan ini pakai itu ya, pakai kontrol spasi. Ada result set ya. Statement aja dulu ya. Kita ya, statement ini kita pakai stmhs kan ya, stmks ini untuk kirim query ke database.
database. Nah, jadi kita mengirimkan query ke database itu dengan statement ya, perintah statement. Kemudian kita kontrol spasi, ada result set. Misalkan ini pakainya RSMHS. Ini untuk ambil hasil query ya. Oke, selesai. Kemudian di bagian sini, nah ini kita enter nih yang init komponen ya, kita enter ke bawah dulu. Nah, di bagian sini yang pertama kita akan siapkan koneksi database ya. Nah, bagaimana menyiapkan koneksi database? Kita menggunakan perintah try catch ya. Nanti sering perintah try catch ini digunakan supaya kalau ada kesalahan tuh kita ada pesan tertentu gitu ya. Kita kontrol spasi, try catch. Nah ini ya, try catch. Nah ya, try catch. Pertama kita buat untuk perintah koneksi database. Nah untuk perintah koneksi database, kita menggunakan perintah class. Nah ini ya kelasnya, class titik for name. Ini ya, for name. Nah class name-nya apa? Class name-nya adalah pakai tanda petik ya, tanda petik com titik mysql titik cdbc titik driver. Nah seperti ini, karena kan kita pakai ini ya, MySQL JDBC driver nih, MySQL JDBC driver. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan koneksi sekarang. Nah ini connection ya, koneksi sama dengan, nah ini ya, driver manager titik get titik get connection. Nah sekarang tinggal masukkan URL-nya. URL-nya apa? URL-nya adalah tanda petik jdbc titik 2 mysql titik 2 garis miring localhost garis miring apa tadi database-nya namanya, DB Campus ya koinnya, DB Campus, kemudian koma petik root ya, root itu username-nya ya, username dalam petik ya, kemudian passwordnya tidak usah ya, seperti ini root. Kemudian nah sekarang koneksikan ke tabel mahasiswa. Nah tadi kan baru ke database aja ya, sekarang mengkoneksikan ke tabel mahasiswa. Nah kita perintahnya pakai st
STMHS ya tadi teh. Ini ya. STMHS sama dengan koneksi titik create statement. Nah, di dalamnya kita pakai SMHS titik nah ini cara mengeluarkannya. Kalau tidak ada, kalian titik ini terus ketik dulu ya huruf besar semua, tipe misalkan TY. Nah, nanti dia muncul tipe scroll sensitif, koma RSMHS ya, titik. Nah, ini kan nggak ada nih, consur nggak ada ya. Kita tulis dulu huruf besarnya CO, baru kontrol spasi. Nah, dia muncul consur update table. Nih, koma, enter, RSMHS sama dengan STMHS titik execute query. Nah, di dalamnya kalian pakai perintah select bintang from apa tuh tabelnya namanya, TB mahasiswa. Oke, sesuaikan ya, from TB mahasiswa. Jangan lupa pakai titik koma di akhir. Kemudian catch-nya mana nih, nggak pakai catch lagi, try doang. Tadi hati-hati salah ya pas waktu pemilihan. Nih kayak di sini, ketika tadi, nah harusnya pilih yang ini ya, bukan yang try saja, tapi yang try catch, harusnya pakai ini. Jadi kalau kita klik, coba, nah harusnya ada try catch yang ini ya harusnya. Nah, kita bisa pasti lah, ini biar gampang aja sebenarnya. Kita pindahkan sini aja ya. Nah gini loh, ini yang try ini kita hapus. Nah begini ya, try. Oke, nah ini ya. Nah di sini kita pakai spasi, kontrol spasi ya, C option pen, so confirm dialog. Ini sini null, pakai tanda petik aja ya, sini gagal koneksi, ditambah titik get message. Nah, artinya kalau ada kegagalan nanti dia akan memberi tahu. Nah, oke, kita kemudian get message.
Ya, kita tes. Kita coba. Berhasil ya. Berhasil sini ya. Kalau gagal ya, misalkan kita pakai apa yang salahin ya. Ini misalnya kita hapus ya. Nah, ini ya. Kita tes kalau salah itu kalau gagal ya, kalau gagal koneksi biasanya dia akan memberi tahu. Oh, nggak ada juga ya. Koneksinya, oh nggak ada. Oh ini karena udah dia karena dia sudah kesini ya. Harusnya di bagian mana ya? Bagian sini gitu ya. Kita coba. Oh ini udah koneksi ke tabel. Nah ini coba kita hapusin ya di bagian sini. Nah ini tulisan gagal koneksi ya. Nih gagal koneksi di bagian driver manager get connection. Ini ada kesalahannya ketahuan ya. Nah jadi seperti itulah kurang lebih kesalahannya. Kita bisa tahu ya. Jadi ketahuan nanti salahnya di sebelah mana, udah ada get message. Itu tadi fungsi dari si get message-nya. Berikutnya kita akan membuat perintah kosongkan dulu ya. Perintah untuk mengosongkan datanya, kan supaya kosongkan itu untuk bukan menghapus data ya, tapi membersihkan area. Akan membersihkan area. Ini kita tidak buat di tombol ya, nggak buat di tombol hapusnya, ya supaya nanti kita bisa pakai di mana-mana gitu kan. Nah kita buat void kosongkan. Nah, kita akan membuat void ya, atau function atau perintah ya, membuat void kosongkan. Ini kita buat private void kosongkan. Oke, seperti ini ya, private void kosongkan, kurung kurawal, enter. Nah, apa isinya? Isinya kita buat t alamat titik set text ya. Kemudian kita cari lagi t nama titik ini juga sama, pakai tanda petik nim ya, belum ya, tnim. Nah ini tnim pakai tanda petik juga, set textnya. Kemudian apa lagi sih teh oh c jurusan ya, c jurusan titik
set selected indexnya kita kasih 0 ya. Jadi yang pertama tuh yang tulisan pilih ya. Tulisan pilih kan yang bawahnya 0, 1, 2. Kemudian kita bisa buat tombol ya. Kita bisa pakai ini. Base simpan titik set enable-nya kita buat true. Kemudian b edit ya. B edit titik set enable-nya kita buat false ya. Jadi nanti tidak ada tulis yang edit itu dia tidak bisa diklik ya. Kemudian hapus set enable-nya juga kita buat false. Kemudian cukup di sini ya udah. Nah sekarang kita masuk ke desain. Nah di bagian ini kita coba ya, klik kanan ini di formnya ya, klik kanan event window aktif nih. Jadi ketika pertama kali dibuka, nah ini ya, kita akan buat ini kosongkan ya. Kita masukkan kosongkan. Nah, gini aja. Jadi kita bisa langsung panggil functionnya ya. Kosongkan. Kita tes ya. Nah, jadi si tombolnya dia akan muncul edit sama hapus ya. Nah, edit sama hapusnya ini kan kosong, nggak bisa diklik ya. Ini tadi karena di false kan enable-nya. Oke, kemudian ya, tombol keluar dulu aja yang gampang lah ya. Tombol keluar ini gampang ya, keluar sistem exit harusnya kan 0 beres ya. Kemudian ya, kita bikin tombol simpan dulu ya. Desain ini event action perform. Oke, tombol simpan. Nah, ini ya. Tombol simpan di sini ya. Ini biasa kita pakai try ya. Try catch. Nah, ini catch-nya. Tadi kelewat. Try di bagian sini kita buat persiapan simpan data. Nah, caranya kita panggil dulu rs-mhs-nya, result-nya ya. Titik move to insert ya, karena simpan ya, jadi insert. Move to insert
kemudian rsmhs titik update string. Nah, update string ya, ini oke nih. Update string name. Nah, name-nya ini adalah database ya, field yang ada di database. Ya, jadi ini update string name, ini tulisannya jadi sesuaikan dengan yang ada di sini. Name ini name. Nah, baru di sini tag name sesuai dengan yang ada di ini ya, field di sininya. Tenim. Tadi kan namanya tenim ya. Titik get text. Nah, ini. Nah, ke bawahnya tinggal di kopasnya, coba bisa ya. Kita di kopas aja nih. Ada 4 ya. 3, 4. Nah, yang berikutnya kan ganti ya. Name nama jadi T nama, alamat itu dari T alamat. Nah, ini yang beda ya. Jurusan sama dengan, nah ini agak berbeda, sama dengan C. Nah, ini C jurusan ya. C jurusan titik get. Nah, get selected item. Selected item titik to string. Karena kita kan buat ke string ya. Nah, ini dah. Oke, sekarang udah ke persiapan. Sekarang kita masukkan inputan di atas ke tabel. Nah, tadi kan baru persiapan aja nih. Nah, cara masukkannya adalah rsmhs titik insert row. Dah, begini aja. Nah, kita pakai ini ya, J option pen supaya lebih gampang kalau dia sudah kita pakai aja no simpan data berhasil. Jadi nanti kalau udah berhasil kesimpan, udah ada message-nya seperti ini ya, simpan data berhasil, kemudian kosongkan. Nah, kita panggil void kosongkan. Kosongkan. Jadi nanti sih layarnya bersih terus ada tulisannya sama data berhasil. Nah, kemudian di caption pen-nya, yang catch-nya ya, kalau gagal kita bisa pakai ini. Simpan data gagal. Tambahin. Tambah titik get message. Nah, jadi kalau gagal tuh kita bisa tahu. Coba dulu ya. Baik, kita simpan dulu.
Kita run file. Ini kita masuknya misalkan NIM-nya 01, nama Dani, alamatnya Jakarta sekali ya. Pilihnya jurusannya ekonomi ya. Simpan. Nah, simpan data berhasil. Oke, bersih lagi ya. Nah, ini fungsi dari tadi si void kosongkan. Oke, kita keluar. Kita cek di database-nya ya. Kita cek di database-nya tadi 01. Nah, masuk ya. 01 Dani, terus Jakarta Ekonomi. Oke, udah masuk ya datanya ke dalam si database-nya. Nah, sekarang kita akan buat tombol yang lain ya. Tombol yang lain yaitu untuk tombol edit dan hapus. Tapi kan kalau untuk edit dan hapus kita harus mengeluarkan dulu datanya. Keluarkan datanya, baru kita pilih datanya, kemudian kita edit ataupun kita hapus. Nah, sebelumnya bagaimana cara mengeluarkan datanya? Kita menggunakan ini, patokannya ini yang primary key-nya ya. Klik kanan, event, action, ini key press ya. Kita pilihnya yang key press. Key press. Nah, ini di bagian sini kita hapus. Oke, kita bisa menggunakan if ya. If dalam kurung event titik get key code. Nah, ini get key code sama dengan 2 kali key event ya. Key event titik Vika, cari aja lah, enter. Nah, jadi kalau di enter, nah nanti jika di enter, apa yang akan terjadi nih? Nah, jika di enter, kita pakai ini ya. Nah, oke, kemudian kurung kurawal buka ya, karena kan setelah if itu else gitu kan isinya. Nah, jika di enter, pilihan pertamanya ya, pilihan apabila di enter, maka kita pakai try ya, di sini try catch. Persiapan panggil query. Persiapan query panggil data rsmhs sama dengan stmhs titik execute query select bintang from TB mahasiswa ya, from TB mahasiswa
titik where name sama dengan name ya, tanda petik 1 tanda petik 2 tambah tname titik get text. Ini ya, get text ditambah tutup lagi ya, petik 2 petik 1. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Petik 2 yang terakhir ini untuk menutup yang ini ya. Jadi ini petik 1 petik 2. Nah, begini jadi hasilnya. Nah, kemudian sini kita enter ya. Enter. Nah, kita buat dulu variabel ya. Kita buat variabel balik lagi ke atas. Ini kita bikin variabel yang namanya variabel boolean ya, boolean ditemukan sama dengan false. Nah, jadi di bagian tadi nah ini ya. Tadi di sini kan ditemukan sama dengan rsmhs titik first. Nah, jadi ditemukan itu kita buat tadi ya. Kita buat dulu si variabelnya kan tadi ya. Kita buat lagi if ditemukan kurung kurawal t nama titik set text rsmhs titik get string nama. Ini berdasarkan yang ada di database. T alamat sama berarti ya. rsmhs titik get string alamat ini ya sama c jurusan titik
set selected item rsmhs titik get string jurusan. Ya, option pen-nya ya adalah copy aja lah yang ini ya. Data mahasiswa ditemukan. Kemudian kita aktivasi ya, aktivasi tombol edit dan hapus. Kan kalau ada datanya kita akan munculkan ya. B simpan ya, set enable, pakai false, kemudian B editnya true, B hapus, set enable nya juga dibuat true. Ini udah, kita pasang else. Kalau else kita buat option aja ya, optional data mahasiswa tidak ditemukan. Terus biasa kita terus kosongkan. Kita coba ya, run file. Oke, kita masukkan NIM-nya 01, enter. Nah, data mahasiswa ditemukan. Oke. Harusnya ini muncul, salah ya. Harusnya ini, nah harusnya edit sama hapusnya muncul nih. Oke, kita cek kata ada yang salah di sini. Mana? Nah ini ada yang kurang. Data mahasiswa ditemukan. Simpannya false. True. Kenapa tadi dia masuk sini?
Oke, kita coba lagi, ini salah nih. Harusnya kalau 01 enter, data masa ditemukan. Langsung dihapus ya. Kalau 02 coba ya. Tidak ditemukan. Ini udah benar. Tapi di sini salah nih. Auction. Oke, kita cek dulu sebentar. Oke, kita coba lagi ya. Ternyata ada yang salah di bagian sini ya. Kenapa tiba-tiba ketika kita membuat ini 01 enter dia muncul ya, tapi setelah di oke dia dihapus. Harusnya kan nggak dihapus ya, harusnya setelah ditemukan oke harusnya ini yang dikerjakan. Nah ini ternyata ada kesalahan di bagian sini. Nah ini window aktif ya, salah nih, bukan window aktif, jadi hapus aja di bagian window aktif. Harusnya tadi itu eventnya window open ya, open nih, harusnya window open. Nah window bukan aktif ya, kalau aktif setiap aktif pasti dia dikosongkan terus, jadi ada salah tadi, kosongkan. Oke, kita coba ya. Oke, ini udah bener ya. Kosongkan, 01 enter. Oke, nah ini baru muncul sekarang. Kalau aktif tadi salah, maaf ya. Kalau aktif dia aktif langsung kosongkan. Nah, simbol ini tinggal ini kita eksekusi mau diedit atau akan kita hapus. Oke, kita keluar dulu ya. Ini setelah itu kita masuk ke menu apa dulu, ubah data dulu ya. Ubah data dulu di bagian data. Edit. Nah, ini ya. Edit action perform. Nah, ini kita pakai simpan. Nah, kita copy aja ini ya. Tombol simpan. Kita copy saja. Oh, sampai situ ya. Try. Kalau kalian bingung nih, aja nih. Kurung-kurungan sampai sampai sini ya berarti. Dari mulai try sini, sisakan lewat lagi ya. Try sini sampai sini ya. Kita copy, pindahkan ke ubah edit ya. Tadi edit, copy langsung di sini. Nah, bagian edit ini ya. Nah, kita tinggal ganti ini persiapan, ubah data atau edit ya. Nah, ini RSMHS, move to. Nah, ini kita ganti ininya jadi titik move to current row kalau sekarang ya, karena kan kita bukan menyimpan ya. Move to current, jadi langsung lompat ke current row.
ininya masih sama. NIM kita hilangin ya, karena kita nggak ngerubah NIM ya, tapi yang kita rubah hanya nama, alamat, dan jurusan. Udah selesai. Kemudian ganti ininya, titik, update row. Nah, sekarang tekan ubah data, berhasil. Kemudian ubah data, ini gagal ya, ubah data gagal. Oke, kita bisa coba ya sekarang. Kita edit 01. Nah, Jakarta ya, kita ganti jadi Bandung. Kemudian edit ya. Edit, ubah data berhasil. Oke, keluar, kita cek di database-nya ya. Ini kita refresh juga bisa. Lihat di bagian jelajahi. Nah, udah berubah jadi Bandung ya. Soalnya Jakarta berubah jadi Bandung, berarti sudah sesuai. Oke, berikutnya tombol hapus ya. Tombol hapus. Sama lah, tombol hapus juga kita kopas aja di atas ya. Nah, ini kan tombol hapus, persiapan, hapus data. Nah, untuk hapus data ini kita hapus yang ini bawahnya, jadi nggak usah pakai ini. Nah, langsung aja ini move to current ya, kayak tadi. Move to current row. Kemudian ini kita hapus aja lah. Udah, ini tinggal ganti dengan delete row. Ya. Hapus data berhasil, kosongkan. Kemudian ini hapus data gagal. Kita coba ya. Kita buat ya, misalkan 02, 02, misalkan namanya Jaja misalkan ya, alamat Semarang misalkan ya, manajemen, simpan. Oke, kita cek ya di bagian sini, kita refresh. Masuk ya, 01, 02, kita hapus yang Dani ini 01 ya. Kita coba masukkan lagi 01. Oke, kita coba hapus. Kita berhasil. Kita cek di saya cek lagi ya, 01. Nah, data tidak ada karena sudah dihapus kan. Kita cek di sininya.
Oke, nilainya tinggal 01 dan 02. Oke, itu aja ya untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian explore lagi ya, kalian coba-coba lagi, kalau gagal silahkan coba-coba lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.